Halo semuanya, bertemu kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ab Muje Aceh Lagene Lage, dirilis pada tahun 2002. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang turun dari mobil. Kemudian pria itu masuk ke dalam rumah. Di sana dia berbicara dengan seorang pria yang bernama Gapurbai. Ternyata pria itu melaporkan bahwa salah satu anak buah Pratap yang bernama Prakas telah dibunuh oleh anak buah Kayapatan. Dan ternyata Kayapatan adalah musuh bebuyutan Pratap hingga sampai saat ini. Setelah itu, Gapurbai melaporkan kejadian itu kepada seorang pria yang bernama Pratap, dan dia adalah seorang mafia yang ditakuti di daerahnya. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang pria yang bernama Raman. Dia merupakan anak dari Pratap. Raman sangat marah atas terbunuhnya salah satu anak buah ayahnya. Tidak lama kemudian, datang seorang gadis yang bernama Sapna, yang merupakan anak dari Pratap dan adik Raman. Karena permusuhan ayahnya dengan Kayapatan, membuat Sapna hanya diam di rumah saja, karena sangat berbahaya jika dia keluar. Setelah itu, Raman pergi mencari orang yang telah membunuh Prakas, hingga akhirnya dia menemukan orang itu. Kemudian, dia membawanya pergi dari sana, lalu membunuhnya. Di rumah, Sapna belajar dengan seorang dosennya, karena dia tidak dibolehkan keluar oleh ayahnya. Tidak lama kemudian, istri dan anak Prakas datang ke rumah mereka, lalu bertanya siapa yang telah membunuh suaminya. Raman menjelaskan bahwa anak buah Kayapatan yang telah membunuhnya, tapi dia telah membalasnya dengan membunuh orang itu. Mendengar kejadian itu, Sapna menangis karena permusuhan ayahnya dengan Kayapatan membuat banyak orang terbunuh. Setelah itu, kakak ipar Sapna datang yang bernama Nisa. Lalu Sapna bertanya, sampai kapan dia harus terkurung di rumah ini? Bahkan, dia kuliah saja hanya belajar di dalam rumah. Nisa begitu sayang kepada Sapna, bahkan dia menganggap Sapna seperti adik kandungnya sendiri, dan mengatakan suatu hari nanti akan ada seorang pria yang akan membawanya keluar dari rumah ini. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang pria yang bernama Rohit, yang sedang bermain bola dengan timnya. Lalu, Rohit mencetak gol dengan sundulan kepalanya, dan akhirnya timnya memenangkan pertandingan itu. Setelah itu, mereka merayakan kemenangan mereka dengan bernyanyi bersama. Malam harinya, pada saat Rohit dan temannya ingin pulang, di jalan mereka tidak sengaja melihat Sapna di dalam mobil yang akan pergi ke pesta temannya, dan dia ditemani oleh anak buah ayahnya. Tidak lama kemudian, ada mobil datang dari belakang mereka dan langsung menembak mobil Sapna. Ternyata mereka adalah anak buah Kayapatan yang ingin balas dendam. Mereka terus menghujani mobil Sapna dengan tembakan tanpa henti. Rohit yang melihat kejadian itu, dia merasa kasihan dan memutuskan untuk menyelamatkan Sapna. Setelah itu, Rohit membawa Sapna pergi menuju sebuah gedung yang ada di dekat sana. Sedangkan anak buah Kayapatan terus mengejar dan menembak mereka. Pada saat Rohit menarik tangan Sapna, tanpa sengaja Sapna memeluk Rohit. Dan mulai saat itu, Rohit merasakan ada benih-benih cinta di hatinya. Anak buah Kayapatan terus mengejar Rohit dan Sapna. Dan Rohit berusaha melawan mereka, hingga akhirnya membuat mereka terjatuh. Tidak lama kemudian, anak buah ayah Sapna datang untuk menyelamatkannya. Lalu, mereka membawa Sapna pergi dari sana, dan Rohit hanya bisa melihat kepergian Sapna. Di rumah, Sapna dimarahi oleh ayah dan kakaknya, karena dia pergi tidak memberitahu mereka. Di tempat lain, Rohit yang jatuh cinta kepada Sapna dan ingin berkenalan dengannya. Keesokan harinya, penjaga kantin membaca berita di koran tentang penculikan dan sasarannya adalah putri dari Pratap, yaitu Sapna. Lalu Rohit merebut koran itu dan melihat foto Sapna yang ada di koran tersebut.
Teman Rohit yang mendengarkan nama Pratap, mereka langsung kaget. Dan salah satu teman Rohit yang bernama Sandy mengenal keluarga Pratap dan memberitahukan kalau mereka diundang oleh Pratap untuk bermain musik di tempatnya. Rohit yang mendengar itu, dia langsung meminta Sandy untuk mengajaknya ikut bersama mereka bermain musik di rumah Pratap. Awalnya Sandy menolak, lalu memberitahu Rohit kalau Pratap adalah bos mafia, jangan pernah membuat masalah dengannya, dan memperingatkan Rohit untuk tidak mencoba mendekati anaknya. Rohit yang sudah jatuh cinta kepada Sapna, dia tidak memikirkan resikonya. Hingga akhirnya Sandy mengajak Rohit ikut bermain musik bersama mereka. Singkat cerita, Rohit dan temannya mulai bermain musik di rumah Pratap, tapi Rohit matanya terus mencari Sapna. Ternyata Sapna ada di kamarnya yang sedang mengobrol dengan Nisa. Di sini, Nisa mengajak Sapna untuk turun bergabung dengan keluarganya yang lain, tapi Sapna beralasan kalau dia kurang sehat. Setelah itu Nisa pergi. Sapna yang merasa terganggu oleh suara musik dari luar, dia kemudian menutup jendela kamarnya. Tapi tiba-tiba dia melihat Rohit ada di bawah sana yang sedang bermain musik dengan temannya. Sapna yang merasa senang, dia langsung turun dan langsung menghampiri Rohit. Setelah itu mereka menari sambil memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kemudian Sapna mengucapkan terima kasih kepada Rohit karena telah menyelamatkannya waktu itu. Setelah itu Sapna pergi karena dipanggil ayahnya. Keesokan harinya, Rohit pulang ke rumah untuk menemui ibu dan ayahnya. Tapi kedatangannya membuat ayah dan ibunya heran, karena biasanya Rohit pulang hari Sabtu. Lalu ibunya bertanya, kenapa pulang hari ini, dan apa keperluanmu? Rohit yang tidak tahu harus jawab apa, lalu dia menjawab kalau dia kangen dengan masakan ibunya. Ibunya percaya dengan alasan itu, tapi ayahnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rohit. Setelah selesai makan, Rohit lalu pergi dan diantar oleh ayahnya sampai depan rumah. Ayah Rohit yang masih penasaran dengan alasan Rohit pulang hari itu. Lalu ayahnya bertanya, apa alasan yang sebenarnya? Rohit hanya tersenyum, tapi di balik senyumannya itu, ayahnya tahu alasan yang sebenarnya. Lalu ayah Rohit langsung bertanya, siapa nama gadis itu? Sambil tersenyum, Rohit mengatakan kalau nama gadis itu adalah Sapna. Kemudian scene berpindah. Di rumah Pratap, Rohit dan Sapna sedang bernyanyi dan menari. Terlihat kegembiraan di rumah itu, di mana sebelumnya Sapna yang selama ini selalu murung, akhirnya dia bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Setelah selesai menari, Sapna pergi ke tempat parkir mobil dan Rohit menyusulnya. Pada saat mengobrol dengan Sapna, tiba-tiba Rahman datang dan langsung memukul Rohit. Ternyata Rahman tidak ingin ada orang lain yang mendekati adiknya karena dia merasa khawatir dengan keselamatan Sapna. Sapna yang merasa bingung, dia langsung pergi menemui ayahnya untuk memberitahukan kalau Rohit adalah orang yang telah menyelamatkannya pada saat anak buah Kayapatan menyerangnya beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, ayahnya langsung menemui Rohit dan menyuruh Rahman untuk minta maaf kepada Rohit. Setelah itu, Pratap mengucapkan terima kasih kepada Rohit dan bertanya apa imbalan yang Rohit inginkan. Rohit mengatakan kalau dia tidak menginginkan apa-apa. Di sana, Rohit banyak bercerita tentang dirinya yang masih kuliah dan dia tinggal di asrama kampusnya. Bahkan, dia juga memberitahu nomor telepon asramanya. Sapna yang terus mendengarkan Rohit bercerita, ternyata dia mengingat nomor asrama itu. Keesokan harinya, Sapna menelpon ke asrama Rohit, dan yang mengangkat telepon itu adalah pemilik kantin. Setelah itu, dia menyuruh orang di sana untuk memanggil Rohit yang sedang berada di perpustakaan. Rohit yang tahu Sapna menelponnya, dia sangat senang dan berlari menuju kantin lalu berbicara dengan Sapna. Beberapa hari telah berlalu, Rohit dan temannya kembali bermain musik di rumah Pratap. Tiba-tiba, dari dalam kamar, Sapna mengajak Rohit bertemu di teras atap rumah. Tanpa berpikir panjang, Rohit langsung pergi menemui Sapna. Di sana, Rohit tiba-tiba mencari sesuatu. Sapna yang penasaran, dia bertanya, apa yang sedang kamu cari? Rohit menjawab kalau dia mencari senyum Sapna yang hilang. Dengar itu, Sapna langsung tersenyum.
Setelah itu, Rohit membawa Sapna pergi jalan-jalan dan nonton di bioskop. Di pinggir jalan, Rohit meminta Sapna untuk menebak kata apa yang Rohit peragakan. Berulang kali Sapna menebaknya, tapi tidak pernah benar. Hingga akhirnya Rohit langsung mengucapkan kata itu. I love you. Ternyata malam itu Rohit menembak Sapna, dan tentunya Sapna menerimanya. अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे. Setelah itu, Rohit mengajak Sapna ke rumahnya. Dia ingin memperkenalkan Sapna kepada ayah dan ibunya. Di sana, ayah dan ibu Rohit sangat senang, dan mereka berharap kalau Sapna akan menjadi menantu mereka. Lalu, ibu Rohit memberikan gelang kepada Sapna sebagai tanda kalau dia dan ayah Rohit merestui hubungan mereka. Di rumah Pratap, Raman yang melihat Rohit tidak ada bersama temannya, dia curiga, lalu bertanya di mana Rohit. Tapi mereka tidak ingin memberitahu di mana Rohit. Lalu mereka mengatakan kalau Rohit berada di suatu tempat. Tidak puas dengan jawaban mereka, lalu Raman memanggil Nisa dan bertanya di mana Sapna. Nisa menjawab kalau Sapna ada di kamarnya, tapi Raman tidak percaya dan meminta Sapna untuk memanggilnya. Setelah masuk ke kamar, ternyata Sapna tidak ada. Lalu Nisa pergi, tapi tiba-tiba Nisa mendengar Sapna dan Rohit yang sedang mengobrol. Di sana Nisa baru tahu kalau Rohit dan Sapna saling mencintai. Tidak lama kemudian Raman datang dan Nisa meminta Sapna untuk masuk ke kamarnya. Akhirnya, pada saat Raman mengecek, ternyata Sapna ada di kamarnya yang sedang pura-pura tidur. Keesokan harinya, Sapna bercerita kepada Nisa tentang Rohit, pria yang ia cintai, dan akan membawanya keluar dari rumah ini. Lalu, Sapna menunjukkan gelang yang diberikan ibu Rohit sebagai tanda kalau orang tua Rohit telah merestui hubungan mereka. Mendengar itu, Nisa memberi saran untuk tidak berhubungan dengan Rohit karena Raman dan ayahnya tidak akan merestui hubungan mereka. Mendengar itu, Sapna hanya diam saja. Tidak lama kemudian, teman Pratap datang. Di sana, mereka membahas tentang perjodohan Sapna dengan anak temannya. Nisa yang mendengar itu tentu saja membuatnya kaget. Dan pada malam harinya, Pratap mengumumkan perjodohan Sapna dengan anak temannya. Mendengar itu, membuat Rohit dan Sapna kaget. Begitu juga dengan temannya. Setelah acara itu selesai, Sapna langsung mendatangi Rohit. Dia meminta Rohit untuk membawanya pergi dari sana, tapi Rohit tidak bisa melakukannya. Tidak lama kemudian, Raman dan anak buahnya datang untuk membawa Sapna kembali. Setelah itu, Raman langsung menembak Rohit beberapa kali, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu, Sapna melepaskan gelang pemberian ibu Rohit. Dia meminta Nisa untuk mengembalikan gelang itu kepada Rohit. Setelah itu, Nisa menemui Rohit di asramanya. Di sana, Nisa mengatakan kalau Sapna memintanya untuk mengembalikan gelang itu. Tapi Rohit marah, lalu mengatakan kalau Sapna memang tidak mencintainya, maka katakan langsung kepadanya. Di sini, Nisa berusaha menjelaskan kalau Sapna sebenarnya sangat mencintai Rohit. Hanya saja dia tidak ingin membuatnya terluka, karena Raman dan ayahnya tidak akan merestui hubungan mereka. Kemudian, Nisa tetap mengembalikan gelang itu kepada Rohit. Setelah itu dia pergi. Pada saat malam pertunangan Sapna dengan pria lain, Rohit bernyanyi di sana. Setelah itu, Rohit menemui Sapna di kamarnya. Di sana, Rohit kembali memberikan gelang yang diberikan ibunya kepada Sapna. Pada saat sesi foto bersama, Sapna tidak ada di sana. Lalu Pratap menyuruh Raman untuk memanggilnya. Setelah sampai di kamar Sapna, Raman sangat kaget melihat kaca jendela kamar Sapna pecah.
Dia mengira kalau Kayapatan yang telah menculik Sapna. Lalu dia langsung melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Ternyata Rohit dan temannya membawa Sapna ke asrama mereka. Karena asrama itu penghuninya para pria, maka Rohit dan temannya sangat kesulitan untuk menyembunyikan Sapna di sana. Hingga akhirnya persembunyian Sapna diketahui oleh semua orang. Di sana, semua orang meminta Rohit untuk mengembalikan Sapna kepada ayahnya karena mereka tahu kalau Pratap adalah seorang mafia. Di sana, Rohit memohon kepada mereka semua untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Sapna karena mereka saling mencintai dan meminta mereka membantu melindungi Sapna. Akhirnya, semua orang setuju untuk membantu Rohit dan Sapna dan membiarkan mereka tetap tinggal di sana. दुनिया प्यार की दुनिया ये खुल के वफा करती है सच्चे इकरार की दुनिया. Kemudian scene berpindah. Raman dan ayahnya menemui Kayapatan untuk mengambil Sapna kembali karena mereka mengira kalau Kayapatan yang telah menculik Sapna. Tapi Kayapatan mengatakan kalau dia tidak pernah menculik Sapna. Mungkin saja Pratap memiliki musuh baru yang tidak dia ketahui. Di rumah, Gapurbai memeriksa semua nomor telepon yang masuk ke rumah mereka. Dan ada satu nomor yang sering menelpon ke rumah itu. Dan ternyata itu adalah nomor telepon asrama Rohit. Mereka yang mengetahui itu adalah nomor asrama Rohit. Kemudian Raman dan anak buahnya pergi ke asrama Rohit dan akan membawa Sapna pergi dari sana. Setelah sampai di sana, Raman bertanya kepada orang-orang di sana. Tapi mereka tidak ada yang mau memberitahu keberadaan Rohit. Tidak lama kemudian, Rohit muncul dan Raman langsung menampar Rohit, lalu bertanya di mana adiknya. Tapi Rohit mengatakan kalau Sapna ada di hatinya. Mendengar itu, Raman marah dan ingin menembak Rohit, tapi tiba-tiba Sapna datang. Raman kemudian menyuruh Sapna untuk masuk ke dalam mobil, tapi Sapna tidak mau. Lalu Raman menampar Sapna, tapi ditahan oleh Rohit, dan Rohit balik menamparnya. Tidak lama kemudian Pratap datang dan meminta anak buahnya untuk menyembunyikan senjata itu, lalu menyuruh Raman pergi dari sana. Di sana, Pratap pura-pura merestui hubungan Rohit dengan Sapna, lalu mengatakan kalau Rohit adalah pria yang tepat untuk menjadi menantunya. Pratap juga pura-pura minta maaf dan minta Rohit mengembalikan Sapna, karena mereka akan mempersiapkan pernikahan mereka, dan tentunya hal itu membuat semua orang senang. Setelah sampai di rumah, Sapna langsung menemui Nisa dan memberitahukan kalau ayahnya sudah merestui hubungannya dengan Rohit dan sebentar lagi mereka akan menikah. Mendengar itu, Nisa mengatakan kalau ayahnya sudah berbohong dan tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Setelah itu, Sapna langsung menemui ayahnya dan berkata kenapa ayahnya tega berbohong seperti itu. Padahal selama ini dia selalu menuruti kemauan ayahnya. Tapi Pratap hanya diam saja. Keesokan harinya, Pratap menemui Rohit. Di sana, Pratap mengingatkan Rohit untuk menjauhi Sapna dan jangan pernah berhubungan lagi dengannya. Tapi Rohit tidak akan pernah menjauhi Sapna dan akan selalu mencintainya. Tidak lama kemudian, Raman datang. Dia juga mengingatkan Rohit untuk tidak mendekati adiknya lagi. Tapi Rohit bersikeras akan tetap dekat dengan Sapna dan akan selalu mencintainya. Mendengar itu, Raman sangat marah. Setelah itu, mereka bertarung di sana. Hingga akhirnya Rohit kalah. Lalu Raman memberitahu ayahnya kalau Rohit sudah mereka bunuh. Sapna yang mendengar itu dia shock dan lalu minum pil untuk bunuh diri karena sudah tidak ada gunanya lagi dia hidup kalau orang yang dia cintai sudah mati. Setelah itu Raman dan anak buahnya membuang Rohit. Pratap yang mencemaskan keselamatan Sapna, kemudian dia menyuruh Raman untuk membawa Sapna pergi dari kota mereka. Pada saat di jalan, mereka tiba-tiba dihadang oleh seseorang dan ternyata itu adalah Rohit yang masih hidup. Lalu Rohit memukul mereka semua.
Di rumah, Nisa menemukan surat yang ditulis Sapna sebelum dia pergi dari sana. Lalu, Nisa memberitahu Pratap kalau Sapna sudah bunuh diri. Dia kecewa karena kalian telah membunuh Rohit, orang yang sangat dia cintai. Mendengar itu, Pratap kaget dan hanya diam saja. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Rohit, tapi Sapna dalam keadaan sekarat dan banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Rohit yang sangat khawatir dengan keadaan Sapna, lalu dia membawa Sapna ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya Sapna berhasil diselamatkan. Pada saat Rohit duduk di depan ruangan, tidak lama kemudian Pratap datang dan menghampiri Rohit. Kemudian dia masuk ke ruangan untuk menemui Sapna. Di sana, ayah Sapna minta maaf kepada Rohit, lalu merestui hubungan mereka. Setelah itu dia pergi. Sambil menangis, Rohit kembali mengungkapkan perasaannya kepada Sapna, dan film pun berakhir.